lagi. Itu Mbak. Oke. Silahkan duduk, Mbak. Iya Pak, terima kasih. Ya, oke. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja. Nah, eh, oh iya Mbak, cuaca hari ini kan tidak menentu ya, kadang hujan, kadang enggak. Kalau Pak Joko boleh saran, jaga kesehatan, makan yang banyak, yang sehat, tidur yang cukup, ya. Iya Pak. Ya. Eh, oh iya, sebelum kita melaksanakan layanan konseling, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang memimpin saya. Oke, sudah siap? Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita perkenalan dulu ya. Ya. Bapak belum tahu nama kelas berapa? Kelas 8 apa? 8. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya M. Iya. Oke. Bapak juga akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Joko Pastio, ya. Bapak di sini mengampu bimbingan konseling, kebetulan kelas 8 Mbak, ya. Nah, Bapak pengen tanya, Mbak datang ke sini itu ada kepentingan apa? Tidak ada. Oh, jam bos. Jam siapa? Tadi jam 1 ke 2 bahasa Indonesia, jam 3 4 bahasa Islam. Berarti hari ini kosong ya? Ya. Oke, kalau boleh tahu, namanya tadi N ya, terus apa namanya itu tadi datang ke sini itu atas dasar keinginan sendiri atau ada paksaan dari wali kelas? Keinginan sendiri. Terima kasih sudah datang di ruangan BK. Oke, kalau boleh tahu, Mbak itu Mbak N ya, saya mengatakan Mbak N ya, saya inisialnya saya tutup. Mbak N itu rumahnya mana? Di desa. Di desa. Oke. Kalau boleh tahu, di keluarga itu Mbak N itu punya saudara atau tidak? Punya. Berapa? Satu. Kakak apa adik? Kakak. Kakak. Kalau boleh tahu kakaknya masih sekolah? Kuliah. Kuliah. Luar biasa. Oke, kalau begitu artinya Mbak N juga nanti ke depannya juga ingin kuliah ya? Iya. 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 Berarti karena mencontoh kakaknya ya. Kalau boleh tahu cita-citanya apa? Belum tahu Pak. Belum tahu. Coba digali lagi nanti di rumah. Ini kamu punya potensi apa? Keinginanmu apa? Nanti sehingga ketika nanti kamu melanjutkan ke jenjang selanjutnya itu sesuai dengan apa yang menjadi potensi atau keinginan kamu. Oke. Baik. Sebelumnya, apakah Mbak N itu sudah pernah melakukan konseling? Belum. Konseling itu apa? Konseling, oh iya, saya jelaskan ya. Baik, saya jelaskan. Konseling itu adalah upaya untuk memberikan bantuan ya kepada siswa yang dilakukan oleh guru BK. Kebetulan Bapak sendiri itu bisa dikatakan Bapak itu adalah konselor. Nah, pada siswa itu kalau dalam layanan konseling individu seperti ini
itu bisa dilakukan konseling. Nah, oke, misalnya ada konseling yang bingung setelah lulus, saya menggambarkan, setelah lulus saya mau kemana? Bingung, bisa dikonsultasikan melalui guru BK. Nanti akan dibantu, dibimbing guru BK supaya tidak bingung lagi. Seperti halnya saat ini Mbak N itu datang ke sini pasti kan ada tujuannya, ya kan? Nah, dan Bapak juga ingin nanti ke depan nanti juga pengen tahu apa yang mendorong Mbak N ke sini itu sehingga bisa ketemu dan bisa melaksanakan konseling dengan Pak Jo. Kira-kira paham belum tentang konseling? Ya Pak, sekarang saya sudah paham. Iya. Oke. Sebelumnya saya minta maaf ya karena nanti layanan konseling ini Bapak tidak bisa lama-lama, mungkin hanya bisa melakukan konseling ini 40 sampai 45 menit karena nanti Bapak setelah ini nanti akan ke Gerabak untuk melaksanakan kegiatan MGBK, pertemuan di guru-guru BK se-kabupaten tingkat rayon Secang dan Gerabak. Ya. Selama ini coba kalau boleh tahu yang mendorong Mbak N ke sini itu pasti ada sesuatu hal ya. Dan nantinya ketika Mbak N itu akan menceritakan apa yang menjadi apa ya istilahnya itu masalah atau unek-unek ya. Pak juga akan menjelaskan terkait dengan asas-asas. Nah, di BK sendiri itu ada asas yang namanya asas kerahasiaan, di mana Mbak N itu ketika nanti cerita itu akan menjadikan rahasia, tidak akan saya sampaikan kepada siapapun. Itu namanya asas kerahasiaan. Nah, lalu di dalam layanan konseling individu itu ada asas kegiatan di mana nanti Mbak N itu juga akan melalui proses tahap-tahap. Ya. Setelah itu, nah tahap-tahap ini ketika nanti kita melaksanakan konseling yang kaitannya dengan apa yang menjadi problem Mbak N saat ini, itu tidak bisa dipungkiri hal yang bisa Bapak laksanakan adalah membantu. Nah, untuk proses perubahan keberhasilan itu tergantung pada Mbak N, ya. Itu namanya asas kemandirian. Oke. Terus selama proses konseling, ya, Mbak N harus bercerita apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Oke. Nah, itu termasuk asas keterpakaan atau asas kesadaran gitu ya. Iya. Oh, kalau boleh suaranya agak besar sedikit ya. Ya Pak. Ya, ketika memanggil Mbak N ke sini, apa Mbak N terpaksa? Saya ke sini tidak terpaksa. Tidak terpaksa. Mungkin ada yang ingin kamu tanyakan mengenai hal-hal yang belum kamu pahami terkait dengan konseling individu ini? Sudah paham. Sudah paham ya? Oke. Apa kamu merasa tegang atau takut? Iya. Iya. Wajar, yang namanya belum pernah bertemu, memberanikan diri untuk bertemu itu wajar ya. Saya paham. Tapi kamu tidak perlu takut. Saya tidak memarahi kamu, tidak menghukum kamu. Jadi gimana saja, santai, ya. Tidak ada kaitannya dengan nilai kok ini kok. Ya, jadi misalkan apa namanya itu Mbak E nanti bercerita tentang hal-hal yang sifatnya
pribadi atau kaitannya dengan pelajaran itu Bapak akan diusahakan untuk merahasiakan. Kemarin saya mencari waktu, kebetulan Bapak kemarin kan ngabsen keliling, ya Pak. Kemarin Bapak ngabsen, tapi kok tidak ada. Kamu kemana? Ya Pak, saya memang tidak masuk tanpa keterangan. Tidak masuk tanpa keterangan? Kenapa sering tidak masuk? Saya bangun kesiangan Pak, daripada telat mending saya tidak masuk sekalian. Bangun kesiangan. Memangnya tidak ada yang membangunkan di rumah, Mbak? Kadang ada, kadang tidak. Kadang ada, Kadang tidak. kadang tidak. Bagaimana respon orang tuamu ketika tahu kamu bangunnya kesiangan atau tidak masuk sekolah? Biasa saja sih Pak, kadang dibiarkan. Aktivitasmu malam hari, aktivitas kamu itu hari apa saja sampai malam hari atau bagaimana? Pak, kok bisa sampai kesiangan? Main game juga. Main gadget sampai malam. Terus kalau main gadget itu yang kamu rasakan apa, Mbak? Senang, Senang, merasa sedih, sehingga mengorbankan waktu tidurnya sampai larut malam. Kok sampai bangun kesiangan? Iya toh? ya. Tapi pernah nggak, Mbak, ketika malam itu kamu keluar rumah bermain ke tempat teman sampai larut malam itu pernah nggak? Pernah. Pernah. Dan orang tua tidak mencari? Tidak. Tidak. Ya. Maaf, tadi kamu menyampaikan kalau respon orang tuamu itu bisa saja ketika melihat kamu bangun kesiangan dan tidak masuk sekolah. Biasa saja. Nah, itu apa? Ya Pak, karena orang tua saya sudah tidak serumah lagi dan tetap saya kuliah di luar kota. Maaf, maksudnya tidak serumah itu maksudnya apa? Ayah dan ibu saya sudah bercerai. Bercerai. Ya, Sudah lama. sejak saya usia 11 tahun. Berarti kalau hitungan sekarang sampean kelas 2, kamu kelas 2 berarti sudah hampir 4 tahun. 4 tahunan ya? Ya, Sudah 4 tahun ya. Sekarang tinggal dengan ayah apa dengan ibu? sekarang tinggal dengan ayah. Ayah. Terus apa yang kamu rasakan ketika tahu orang tua kamu bercerai? Pasti sedih lah Pak, apalagi ibu saya melaporkan ayah dengan kasus KDRT dan ayah menjadi tahanan. Oh, sempat Bapak ditahan? Oh iya. Jadi, oke, 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 oke. Saya belum bisa memahami dan menerima keadaan saya bahwa orang tua apa yang namanya bisa seperti itu. Ya. Apakah yang kamu maksud itu belum bisa memahami dan menerima kamu setelah bercerai, sehingga kamu melampiaskan dengan berperilaku kamu negatif seperti membolong, sering tidak masuk, cabut katakanlah ya, terus tidur larut malam, itu kalau bolos sekolah itu kira-kira menurut Mbak N itu kira-kira perbuatan apa? Tidak baik ya. Apa Mbak langkah selanjutnya yang kamu inginkan dan setelahnya itu dalam kehidupan yang baik yang berkaitan dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, atau mungkin apa namanya itu pergaulan dengan teman, agar bisa ungkapkan apa yang sebenarnya
lakukan untuk kedepannya? Monggo silakan, silakan. Sebenarnya saya ingin menyelesaikan masalah saya agar kehidupan saya normal meskipun keadaannya broken home. Saya juga ingin rajin sekolah seperti dulu lagi agar tidak dibilang seperti anak nakal. Dan saya juga ingin bisa menerima kenyataan bahwa ayah dan ibu saya bercerai. Keinginan yang saya belum tercapai yaitu menjadi orang yang sukses, bisa membahagiakan ayah dan ibu. Oke. Tidak apa ya yang kamu lakukan untuk memenuhi keinginan? Tindakan apa, Mbak, yang kamu lakukan untuk memenuhi keinginan? Apa tindakan apa, Mbak? Saya sudah mencoba berkomunikasi dengan orang tua, keinginan memiliki keluarga yang harmonis, tetapi menurut ibu saya, keputusan inilah yang terbaik untuk ayah dan ibu. Saya sedikit demi sedikit mulai rajin sekolah, tidak membolos. Kok bisa dilihat tidak membolos itu? Apakah sering berangkat terus saat ini? Memulai untuk selalu Iya. Oke, selanjutnya mengenai prestasi tentang diri dan keinginan. Ke depan yang seperti apa yang kamu inginkan, Mbak? Prestasi. Prestasi diri itu tentang halnya dengan konsep diri, yaitu memahami, menilai, dan menerima kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Dan lingkungan sosial atau lingkungan sekolah, lingkungan kehidupan. Nah, hal ini yang menjadi pengaruh terhadap perilaku, sikap atau cara pandang seseorang menjadi positif atau negatif. Seperti itu. Sampai sini paham? paham. Oke, baik. Setelah memahami tentang keinginan serta persepsi tentang diri, maka itu selanjutnya kamu harus komitmen dari apa yang nantinya akan kamu pilih. Ya, pertama, saya tidak mau menerima kondisi yang ada pada diri saya. Saya akan menerima kondisi yang ada pada diri yang saya dan keluarga saya. Yang ketiga itu saya akan berusaha sebaik mungkin menerima, lalu berpikir positif terhadap kenyataan yang ada pada saat ini. Yang keempat itu saya akan melakukan apapun untuk dapat bersikap positif. Oke. Saya akan berkomitmen menjalankan alternatif pilihan nomor 3, yaitu saya berusaha selalu berpikir positif dalam menerima dan memahami keadaan, terutama kondisi keluarga, mengurangi perilaku negatif yang selama ini saya lakukan, dan berusaha rajin belajar agar menjadi orang yang sukses. Nah, pilihan yang tepat, yakin ya akan komitmen dan menjalankan apa yang sudah direncanakan? Ya Pak, saya akan mencobanya. Ya, baiklah. Senang kalau kamu sudah mau bersungguh-sungguh untuk melakukannya, karena bagaimanapun hasilnya akan tergantung dari usaha kamu sendiri. Bapak di sini sebagai guru BK atau konselor itu sifatnya membantu, dan ke depan yang bisa merubah perilaku, merubah apa yang kamu rasakan itu tergantung pada diri kamu sendiri. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan konseling hari ini, coba dijelaskan apa yang kamu dapatkan dan rasakan dari konseling ini, Mbak. Saya menjadi termotivasi.
Termotivasi? Iya, oke, alhamdulillah. Ternyata pintar ya, keinginan yang sangat bagus, insya Allah apa yang kamu inginkan akan terwujud sesuai dengan komitmen dan apa yang nanti akan yang kamu pilih pada nanti nomor 3. Oke. Oh ya, eh, sebetulnya karena ini harusnya Pak Joko akan menayangkan video gitu tentang motivasi terkait dengan apa yang kamu mau, apa yang kaitannya dengan masalah motivasi, baik belajar, motivasi perilaku. Tapi karena apa namanya itu waktunya tidak cukup ya, saya kira nanti karena Pak Joko nanti ada kegiatan MGMP, jadi untuk video nanti bisa dilihat melalui eh, YouTube atau nanti bisa jadi nanti saya share gitu ya. Ya Pak. Oke. Oke Mbak, nanti ketika nanti kamu melihat video, Pak Joko pengen kamu nanti apa namanya itu mendapatkan simpulan dari video yang nanti akan Pak Joko share. Ya. Karena tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan tidak? Tidak ada, saya sudah paham. Ya, karena tidak ada pertanyaan lagi, sebelum diakhiri ya konseling hari ini, mari kita berdoa. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak. Tapi ini Mbak, sebelum kita akhiri ini coba ditulis biar nanti kamu juga tidak lupa apa yang ini ada lembar kerja konseling. Ini ditulis nama, kelas, ini guru BK saya. Coba nanti ditulis tadi apa yang sudah apa namanya menjadi komitmen perilaku lulus itu apa saja, terus perilaku positif yang kamu sudah merasa kamu bisa berubah apa saja, ditulis coba. Kalau boleh lebih dari satu boleh kok Mbak. Oke, kalau tidak ada berarti di sini ada kan komitmen untuk apa, berilah tanda centang dalam sebuah keberhasilan tadi. Won itu tadi pertanyaan dari Pak Joko kan sudah kamu apa namanya itu dari Won itu kan menyelidiki keinginan kepatuhan dan persepsi konsili ya. Jadi tulis berhasil terjemahan untuk doing melakukan mengucapkan eksplorasi komponen perilaku ini coba. Jadi kamu sudah menyampaikan atau belum? Sudah. Lalu evaluasi, tadi kita sudah berevaluasi ya. Oke. Terus planning ini kan rencana. Yes, sudah ya. Terima kasih. Perilaku membolos ini nanti bisa dikaitkan dengan apa yang sudah menjadi apa namanya itu tadi sampean kan sudah kamu kan sudah bilang tadi bolos itu karena apa, bolosnya karena kan tadi kan Mbak En kan menyampaikan ke Bapak kan bolosnya karena bangunnya kesiangan, terlambat, terus cabut dari sekolah. Oke, ya. Oke, terima kasih. Lalu ada satu lagi. Coba dihitung evaluasi lagi nanti. Mbak N bisa dibaca
keterangan ini SS itu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat kurang setuju. Dari 20 pertanyaan ini, Mbak En boleh mengisi sesuai dengan apa yang kita lakukan hari ini. Sudah? Oke. Ya, terima kasih. Ini nanti akan Bapak evaluasi. Ini untuk evaluasi hasil yang kerjakan. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Tidak nih. Karena tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Sebelum diakhiri konseling, tadi kan di awal konseling kan kita sudah melaksanakan doa juga. Di akhir konseling ini, Pak juga mengajak Mbak N untuk berdoa sehingga apa yang kita laksanakan, kita kerjakan hari ini nanti bisa diberikan kemudahan, kelancaran, karena pada dasarnya niat baik itu pasti juga akan dimudahkan. Oke, kita yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah pada manusia itu pasti ada jalan keluar. Oke, kalau itu sudah siap, kita berdoa mulai, berdoa selesai. Oke. Terima kasih. Iya, Bapak juga terima kasih. Setelah ini pelajaran apa? Pelajaran PKN. PKN. Oke, kalau nanti kalau misalkan ada hal yang perlu ditanyakan nanti Bapak cari kamu di. Terima kasih ya Mbak ya.